Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas soal SKB IPA PGSD atau guru SD. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu teman-teman subscribe, like, and comment video. Baiklah, kita masuk pada soal yang pertama. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Di sini sudah terlihat jawaban yang benar yaitu B. Jadi kalau demonstrasi ini salah karena demonstrasi itu hanya mendemonstrasi, memperagakan. Mendemonstrasi. Tanya jawab pun tidak, diskusi pun tidak, ceramah pun tidak. Jadi yang cocok untuk kegiatan untuk membuktikan bahwa logam apabila dipanasi pasti akan memuai, cocok dengan metode eksperimen. Baik, kita masuk pada soal yang kedua. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Nah, untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi IPA itu harus ditandai dengan ada kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Ingat, berpikir tingkat tinggi pada materi IPA itu harus ditandai dengan ada kata tanya mengapa dan bagaimana. Baik, kita masuk pada soal yang nomor 3. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rencanglah sebuah parasut sederhana yang menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila memuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan yang memiliki hampir sama dengan massa telur mentah. Nah, hal ini karena adanya unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Itu mengapa harus disesuaikan dengan kreatif dalam melakukan percobaan pada telur mentah. Lanjut, kita masuk pada soal yang keempat. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya.
Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pembelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Nah, jawaban yang benar yaitu B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pembelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang bagi siswa? Di sini karena permasalahan yang diambil sebagai perumusan permasalahan dalam PTK harus berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu memperbaiki hasil belajarnya. Itu fungsi dari penilaian tindakan kelas, bagaimana seorang guru menerapkan suatu materi dan itu berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu dalam memperbaiki hasil belajarnya. Oke, lanjut kita masuk pada soal yang kelima. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau dengan varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 10, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Nah, yang ditanya di sini yaitu variabel terikat. Teman-teman harus tahu dulu, variabel itu adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Jadi yang dicari di sini yaitu kacang hijau dengan varietas 3 media tanam tertentu dengan mengukur panjang batang dalam 3 media tanam. Nah, lalu variabel terikatnya yaitu faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Jadi yang akan diamati di sini yaitu panjang batang. Jadi variabel terikatnya yaitu pertambahan panjang batang atau B. Oke, kita masuk pada soal yang keenam. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Nah, kita harus tahu di sini terlebih dahulu pengertian dari berkarat atau karat. Karat sama saja dengan korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dengan kata lain yaitu korosi. Nah, besi di ruangan terbuka ini mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Udara yang mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi.